Dari sini kita bisa lihat tanda-tanda. Satu, seperti ada lapisan minyak. Permukaannya dia lengkung. Kemudian dari rasa. Kenapa kok tidak ada rasa? Sambil dengar sambil dengar. Biosaka sendiri itu tadi, bio itu hidup, saka itu selamatkan alam, kembali ke alam. Kita ambil 5 daun yang sehat, 5 jenis daun, minimal 5 jenis dari tanaman yang sehat, tanaman yang sempurna, maksudnya daun yang semula, tidak ada bekas gigitan serangga, tidak ada jamur, embun jelaga atau yang lain-lain. Kita ambil segenggaman tangan, segenggaman enak lah, begininya, cakepan enak itu loh. Kalau kebanyakan dibuang boleh lah ya. Itu. Kemudian air 5 liter. Airnya dikurangin lagi. Air 5 liter. Nanti arahnya tangan teman-teman tidak boleh terangkat, tetap di dalam air. Yang kiri menggenggam, yang kanan meramas. Terus minimal peramasan 10 menit paling tidak, sampai tidak terjadi perubahan warna atau homogen. Kalau pakai TDS meter minimal dia 200, usahakan lebih dari 200. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih tidak dicincang? Kenapa sih tidak di blender? Nah, teman-teman tahu buat cincau itu kan nggak bisa di blender, nggak akan jadi. Diceplok juga nggak akan jadi. Biasanya cuma di ramas. Sama. Fungsi dari Biosaka sendiri dia sebagai elisitor atau signal. Jadi ada gelombang atau ada signal yang diberikan dari daun-daun yang sehat ini. Signal itu diberikan ke tanaman yang kita tanam, bahwa ini loh cara hidup saya. Sama seperti tadi saya kasih perumpamaan, Pak Tardi kok sehat-sehat terus, musim covid yo aman, taruhlah gitu. Pak Tardi ngombe opo, Pak Tardi minum ompon. Nah, kalau kita manusia bisa ngomong, kalau tanaman kan tidak bisa ngomong. Makanya kita kasih signal dari tanaman yang sehat. Dia bukan pestisida, yo ingat. Takutnya nanti petani kira ini pestisida. Petani kira ini pupuk. Bukan. Dia untuk mereduksi pupuk. Atau mengurangi penggunaan pupuk. Bahkan sampai 50%. Bahkan sampai 50%. Jadi pupuk tetap jalan. Penyemprotan tetap jalan. Nah, akan ada pertanyaan itu. Kapan kita bisa mulai menyemprot? 7 hari setelah tanam sudah bisa. 7 hari setelah tanam kita sudah bisa menyemprot, dan periodiknya adalah per 7 hari. 7 hari. Tadi sudah bagus dari materi yang kita kasih lewat WA group, bahwa disemprot ke atas sudah tahu. Jadi dikabutkan dan tidak mengarah ke tanaman. Dan itu satu arah, ke sana ya sudah, jangan diulangi. Biarkan angin yang membawa. Bahasa anak-anak sekarang, biarkan angin yang bawa, beta perindu. Biarkan angin yang bawa, angin yang membawa. Jadi dibuat seolah-olah itu alam, bukan seolah-olah, biarkan alam yang bekerja membawa informasi itu ke tanaman yang kita tanam. Dosisnya seberapa ada di situ. Kalau untuk padi 40 mili per tangki, 40 mili ada masing-masing di situ. Untuk hortis seperti apa, menyemprotannya searah angin. Anginnya ke sana, ya kita semprotnya ke sana. 1 kali jalan saya. Terus. Makanya kan dibilang 1 tangki bisa cukup untuk 1 hektar. Karena sudah dikabutkan 1 kali jalan. Tidak ngulang. Tadi kemarin saya sudah minta tangki. Kalau ada tangki nanti kita sampai praktek bagaimana cara menyemprot. Ya. Sekali lagi, tangan tidak terangkat dari air ketika meremas. Meremasnya tidak diangkat begini terus. Tangan kiri menggenggam, arahnya ke kiri. Kiri. Kenapa ke kiri? Di kiri ada enzim, di kanan juga ada enzim, masing-masing beda. Pernah dibilang kalau kopi kita kemasukan lalat, suruh celupin. Sayap sebelahnya membawa penyakit, sayap sebelahnya membawa obatnya. Sama, tangan kiri kita yang pakai cebok itu mungkin ada unsur organik, di sini mungkin ada katalisatornya. Sepertinya begitu. Teman-teman bisa nanti kita coba, kita lihat nanti siapa yang berhasil. Alat ini
pasti tidak dimiliki petani. Paling teman-teman POPT, PPL yang punya. Nanti ciri-cirinya bagaimana kita bisa lihat. Kalau dia sudah keset, satu. Kedua, tidak ada lagi perubahan warna. Tidak ada lagi perubahan warna. Ketiga, kalau ditaruh di botol, tadi saya ada bawa botol, nanti kita taruh di botol, seperti ada lapisan minyak di atasnya. Seperti ada lapisan minyak. Tapi kalau dibuka begini nggak ada. Kalau minyak kan berpelangi kayak gitu. Kalau kita lihat dari samping kayak ada lapisan minyak di atas. Ada cincin, ada ring. Ya, kalau kita lihat gini nggak ada. Kelihatan kental. Tapi kalau kita tuang tetap encer. Itu ciri-ciri jadi. Secara visual apa? Secara pengamatan mata telanjang gitu loh, tanpa alat. Nanti kita sama-sama coba, sama-sama praktekan, termasuk Pak Kepala PHP kita sama-sama. Baik, terima kasih. Kita telah sama-sama mencoba membuat ramuan biosaka. Saya tidak bilang larutan, ramuan biosaka. Kalau saya lihat 99,9% berhasil. Dari sini kita bisa lihat tanda-tanda. Kita anggap saja kita sudah tidak punya TDS meter. Satu, seperti ada lapisan minyak. Ada lapisan minyak, ada lapisan minyak, ini juga ada lapisan minyak. Yang berikut, ini juga ada. Oke, hampir semua ada. Termasuk yang warna pekat tadi Mas siapa punya? Mas Yani. Kemudian ketika kita perhatikan, permukaannya dia lengkung. Lengkung. Cekung. Ini kayak cekung ya kan? Kayak cekung. Kemudian dari rasa, saya ambil yang paling pekat. Tadi daun macam-macam. Seharusnya kalau daun jahe itu pasti pedas. Daun maja pasti pahit. Pepaya pahit. Ini tidak akan, nggak ada rasa. Tadi banyak pepaya juga saya lihat di dalam kan? Banyak. Tidak ada. Apalagi Saya juga mau ikut rasa, Pak. Iya memang. Mas tadi siapa? Iya. Mas Yani punya tadi ada daun pepaya kan? Nah, PPT kan ikut juara tawar. tawar. Sekarang Ya, satu gelas. Tawar Ya, kan? ya, makanya coba. Pertanyaannya, dia takut dia begini berjalan ini. Yang dicelup ini yang jembut ini. Nanti pertanyaannya kalau ada petani tanya, kenapa kok tidak ada rasa? Tadi homogen, sudah menyatu, jadi seimbang, keseimbangan. Yang asam, yang manis, yang pahit sudah seimbang, netral. Rasa seimbang itu kan netral. Tawar itu kan rasa paling seimbang. Rasa paling seimbang adalah netral. Dan terbukti bahwa tidak ada rasa tuh Pak Tardi. Tidak ada. Tidak ada rasa. Kalau bau wajar, daun mana yang terkuat pasti masih aromanya kuat. Nah, kalau rasa sudah tidak ada, makanya tadi saya bilang coba nanti yang dekat-dekat salobar, coba dengan air salobar. Kalau sampai homogen, pasti juga tidak akan ada rasa asin. Kenapa? Karena dia homogen. Kemudian saya sudah siap tangki. Nanti saya gendong, saya kasih tunjuk caranya menyemprot. Anggap saja ini sawah dengan dosis 40 mili per tangki. 14, 15, 11. Jadi kalau satu tutup ini 5 mili berarti ada 8 Betul. Oke. Ini paling kelihatan ini Om Tardi punya kayak habis kena minyak goreng ya. Padahal tidak. Iya, tadi saya habis beli di Bang Aus. Oh iya. Iya. Saya pakai pakai ini ya, pakai saya punya nih. Mas Yani. Ini mah 8 tutup. Pelan tapi pasti Pak. Jangan lihat warnanya Pak. khasiatnya. Bilang hitam hitam kereta api biar hitam Satu. banyak yang antri. Dua, Mbak Retma yang antri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang penting rasanya oke. Penting? Enggak, penting hasilnya enggak. Anyar.
Ini mungkin belum pasang masih di sini. Macam nggak ada sinyal kan? Ya, sebenarnya masih di bungkusnya. Tapi nggak ada. Itu ukurannya. Ya. Nubi jalan. Iya. Nubi jalan. Kita lihat ke lahan Nubi jalan. Oke, ayo. Oh mama jangan pecah. Dibiarkan angin yang bawa. Aku dari sini tahu tidak apa-apa terus. Oke. Jadi bisa juga dari atas, bisa juga dari bawah ke atas. Boleh. Tapi lagi bagus itu kalau ada angin dia bisa. Ini angin ini. Nih lihat. Anginnya ke sana nih. Anginnya ke timur. Nah, Utara timur. Di LPHP Maria Sorong dari 8 yang mencoba membuat 8-8-nya berhasil. 8-8-nya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan biosakanya, sudah dipraktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya di lapangan. Saya berharap kepada teman-teman POPT hal-hal baik seperti ini bisa di-share, bisa diteruskan, bisa disampaikan ke petani kita guna meningkatkan hasil produksi petani kita. Jadi otomatis kalau hasil produksi meningkat, petani kita juga bisa sumringah, senyum. Yang pertama itu, kemudian yang berikutnya, bahan ini mudah dibuat, hanya butuh ketekunan, keikhlasan. Nawa itunya lillahi ta'ala, tujuannya untuk selamatkan alam, kembali ke alam. Tadi saya sudah kasih ciri-ciri yang jadi seperti apa, yang tidak jadi seperti apa. Tidak harus terpaku pada alat TDS meter, karena tidak mungkin kita di lapangan tersedia, kecuali memang kita punya alat di lapangan. TDS meter hanya untuk melakukan pembuktian di kalangan kita bahwa dengan TDS di atas 200 ppm itu dianggap sudah homogen atau sudah homogen. Kalau bisa lebih dari itu, tapi dari tanda-tanda visual yang tadi teman-teman POPT saksikan, itu sudah membuktikan bahwa teman-teman POPT sudah mampu membuat biosaka atau meramu biosaka untuk diaplikasikan di pertanian kita. Dosis, ketepatan dosis, SOP-nya, SOP biosaka sudah di-share oleh Kepala LPHP ke teman-teman semua. Saya berharap itu dibaca juga dan diterapkan di petani kita. Ini tanggung jawab kita, ini tugas kita, laksanakan itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada agama kita, negara, dan bangsa kita. Saya tutup acara pembuatan atau BIMTEK Biosaka di lingkup LPHP Maria Sorong pada hari ini tanggal 2 November tahun 2022. Nanti kita akan monitor, saya akan monitor terus bagaimana perkembangan penggunaan biosaka di wilayah kerja LPHP Sorong. Sampai di mana kita bisa mempergunakannya, hasilnya bagaimana, saya akan terus monitor, saya akan meminta laporan dari teman-teman di LPHP maupun teman-teman POPT. Saya akan terus memonitor itu supaya kita mengetahui tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan kita dalam membumikan biosaka di wilayah kerja LPHP Sorong. Terima kasih buat Kepala LPHP, Pak Kepala BPT, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu dan tempat
buat kita melakukan BIMTEK di Osaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian jaya.